Semua orang yang hidup di dunia ini menginginkan perlindungan sebagai asuransi dalam kehidupan. Itulah sebabnya semakin hari semakin bertambah juga perusahaan asuransi. Entahkah itu asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi-asuransi yang lain. Tidak salah memang jika kita berkesempatan memiliki salah satu atau beberapa asuransi di dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini. Akan tetapi yang terutama yang harus kita andalkan sebagai orang percaya adalah asuransi yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-40 ayat 33 sampai 34 firman Tuhan berkata, "Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu." Saudaraku, ketika Musa baru saja selesai mendirikan bait Allah, maka firman Tuhan mencatat awan kemuliaan turun di atas bait Allah itu. Dan jika kita berbicara tentang bait Allah yang didirikan oleh Musa, maka kita tentunya sepakat bahwa itu tidak hanya berbicara tentang tempatnya, akan tetapi juga berbicara tentang keseluruhan pola ibadah yang diikuti oleh orang Israel dan pola yang dikerjakan oleh gereja pada zaman sekarang. Saudara, dijelaskan di sana bahwa setelah Musa selesai mendirikan cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka dengan awan kemuliaan. Di dalam ayat yang berikutnya, kita akan mengetahui bahwa awan kemuliaan itu yang menjadi tuntunan dan perlindungan bagi orang Israel. Awan kemuliaan itu berupa tiang awan pada waktu siang hari, sehingga orang Israel tidak binasa karena panasnya matahari di padang gurun. Awan kemuliaan itu juga berupa tiang api pada malam hari, sehingga mereka dilindungi dari dinginnya suhu padang gurun di malam hari. Dan menariknya begini, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, maka orang Israel juga akan berangkat mengikuti kemana awan itu pergi. Dan apabila awan itu tinggal tetap, maka orang Israel pun sama mengikuti awan itu tinggal tetap di sana. Saudaraku, inilah berkat perlindungan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi orang Israel. Dan saya sangat percaya bahwa berkat perlindungan yang sama Tuhan akan kerjakan kepada saudara dan saya, bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita terus beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan. Beribadah dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa hormat, dan milikilah rasa takut akan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Baik itu persekutuan dalam mezbah keluarga, ataupun persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah di dalam gereja kita. Sebab jika kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan ibadah itu, maka akibatnya kita kehilangan kesempatan untuk mengalami perlindungan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak melindungi kita, tidak, tetapi karena kita meninggalkan rumah perlindungan itu sendiri, yaitu ibadah itu kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, selama kita melekat pada pokok kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita ikut dalam persekutuan dalam ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu akan nyata menyertai kehidupan kita. Jadi saudaraku, hari ini kita tahu bagaimana kita mendapatkan perlindungan kehidupan dari Tuhan. Ada asuransi kehidupan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Yesus dan datang membangun ibadah yang berkenan kepada Tuhan.
Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang di dalamnya ada perlindungan Tuhan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Selamat menikmati berkat perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.